Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian fungsi logaritma. Fungsi logaritma adalah suatu bentuk fungsi matematika yang memuat variabel x di dalam operator logaritma, di mana x disebut sebagai numerus, yaitu angka yang ingin dicari logaritmanya. Bentuk umum fungsi logaritma ditulis sebagai fx sama dengan a log x, dengan syarat a lebih besar daripada 0, a tidak sama dengan 1, dan x lebih besar daripada 0. Di sini, a adalah sebagai basis logaritma, dan x adalah bilangan positif yang menjadi input fungsi. Contohnya seperti jika 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka logaritma yang bisa ditulis adalah 2 log 8 sama dengan 3. Artinya, logaritma menjawab pertanyaan, berapa pangkat dari 2 yang menghasilkan 8? Lalu, karakteristik grafik fungsi logaritma, jika A lebih besar daripada 1, maka grafik monoton naik. Artinya, nilai fx akan bertambah jika x bertambah. Lalu, jika 0 lebih kecil daripada A dan A lebih kecil daripada 1, maka grafik fungsi monoton turun. Dalam hal ini, nilai fx akan semakin kecil jika x semakin besar. Lalu, domain fungsi logaritma hanya didefinisikan untuk x lebih besar daripada 0. Artinya, domain atau daerah asal fungsi ini adalah himpunan bilangan real positif. Selanjutnya kita akan memahami pengertian fungsi logaritma. Dalam matematika, fungsi logaritma adalah kebalikan dari fungsi eksponen. Misalkan, B adalah bilangan positif, dan B tidak sama dengan 1. Maka fungsi logaritma dengan basis B ditulis sebagai fx sama dengan B log x untuk setiap x lebih besar daripada 0. Artinya fungsi ini hanya didefinisikan untuk bilangan positif, dan basis atau B juga harus positif serta tidak boleh sama dengan 1. Jenis-jenis fungsi logaritma, fungsi logaritma umum, jika basis logaritmanya adalah 10, maka itu disebut dengan logaritma umum. Dalam penulisannya, kita bisa menghilangkan angka 10 dan cukup menulis log 100, yang sebenarnya sama artinya dengan 10 log 100. Lalu ada pun juga fungsi logaritma natural. Jika basisnya adalah bilangan E, sekitar 1, 2, 7, 8, 3, maka disebut dengan logaritma natural dan dituliskan sebagai fx sama dengan ln x, yaitu ln x sama dengan log x. Jadi kesimpulannya, fungsi logaritma digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan pangkat atau eksponen. Ada dua jenis logaritma yang sering digunakan. Yang pertama adalah logaritma umum, basis 10, dan logaritma natural, basis E. Penulisan log tanpa angka berarti basisnya adalah 10, sedangkan ln atau logaritma natural berarti basisnya E. Halo, nama aku Naura Kirena Salsabila. Di sini aku akan menjelaskan tentang persamaan logaritma. Nah, persamaan logaritma ini dibagi menjadi 3, yaitu ada model pertama, model kedua, dan model ketiga. Yang pertama, A log fx sama dengan A log gx. Nah, HP itu himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya yaitu fx sama dengan gx. Adapun syaratnya yaitu fx
harus lebih dari 0 dan Gx pun sama, harus lebih dari 0. Mari kita lihat contohnya, yaitu model 1 ini tuh diaplikasikan kepada soal. Ada di sini ada tertera soalnya, yaitu log 2 X plus 3 sama dengan log 2, 2X min 1. Karena di sini basisnya udah sama-sama log 2, jadi gak usah dimasukin. Kita langsung masukin X plus 3 sama dengan 2X min 1 aja. Jadinya pindah ruas, 3 plus 1 sama dengan 2X min X. Hasilnya 4. Kita lihat lagi, cek lagi syarat HP-nya. X plus 3 tambah dengan 7. Kenapa 7? Gara-gara sudah dimasukin X-nya 4, 4 tambah 3 yaitu 7. Jadi 7 lebih dari 0. 2X min 1, masukin 4-nya, 4 kali 2, 8, dikurangi 1 sama dengan 7 lebih dari 0. Maka solusinya valid, yaitu 4. Selanjutnya, model kedua yaitu bentuk kuadrat. P dalam kurung 2 log fx kurung tutup kuadrat dikuadratin plus q a log fx plus r sama dengan 0. Himpunan penyelesaiannya yaitu difaktorkan. Sama syaratnya yaitu fx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0. Kita lihat contohnya yang diaplikasikan kepada soal. Di sini aku udah mempunyai soalnya juga, yaitu log 3x kuadrat kuadratin min 5 log 3x plus 6 sama dengan 0. Nah, di sini log 3x yang kita misalin yaitu u, dimasukinlah u kuadrat min 5u plus 6 sama dengan 0. Hasil dari faktor dari yang di atas yaitu u min 2, u min 3 sama dengan 0. Berarti ada 2, yaitu u min 2 atau u min 3. Habis ditemukan faktornya, dari hasil faktornya yaitu kita kembalikan ke bentuk logaritma. Log 3x sama dengan 2, x sama dengan 3 kuadrat, hasilnya 9. Yang kedua, log 3x. Log 3x sama dengan 3, x sama dengan 3 angkat 3 yaitu x-nya 27. Syaratnya kita masukin lagi, yaitu x sama dengan udah nemu 9 lebih dari 0 dan x sama dengan 27 lebih dari 0. Maka solusinya ada 2, yaitu x sama dengan 9 atau x sama dengan 27. Gara-gara ini sudah dimasukkan kepada syaratnya. Benar. Selanjutnya, model yang ketiga yaitu a log fx sama dengan b log fx. HP, himpunan penyelesaiannya yaitu fx sama dengan 1. Berarti fx-nya harus sama dengan 1. Kita masuk ke dalam contohnya yang diaplikasikan kepada soal. Contohnya di sini log 5 dalam kurung 2x sama dengan 2 log 5 dalam kurung x plus 1. Di sini gara-gara basisnya udah sama log 5 sama dengan log 5, jadi gak usah dimasukin. Tetapi yang duanya tetap dimasukin. Jadinya log 5 2x sama dengan log 5 x plus 1 kuadrat. Kita keluarkan yaitu 2x sama dengan x plus 1 di dalam kurung kuadrat sama dengan 2x sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1 pindah, berarti habis 0 sama dengan x kuadrat plus 1. Berarti kalau gini dia tidak ada solusi nyata karena x kuadrat plus 1 sama dengan 0 itu tidak memiliki akar real. Berarti soal yang ini, yang contoh model 3, tidak ada solusi realnya. Selanjutnya, hubungan eksponen dan logaritma. A log x sama dengan b atau x sama dengan a angkat b. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat logaritma. Logaritma memiliki beberapa sifat penting yang memudahkan dalam menyelesaikan soal-soal matematika.
Yang pertama ada A log X tambah A log Y sama dengan A log X kali Y. Ini adalah sifat penjumlahan logaritma. Jika basisnya sama, maka logaritma bisa dijumlahkan dengan cara mengalihkan bilangan dalam logaritma. Yang kedua sama seperti yang pertama, A log X kurang A log Y sama dengan A log X per Y. Kebalikan dari yang pertama, jika dua logaritma yang basisnya sama dikurangkan, maka logaritma bisa ditulis sebagai logaritma pembagian. Yang ketiga, A log X pangkat N sama dengan N pangkat A log X. Ini disebut sifat pemangkatan. Jika bilangan dalam logaritma dipangkatkan, maka pangkat tersebut bisa dikeluarkan menjadi perkalian di depan log. Yang keempat, A log A pangkat M log X pangkat N sama dengan N per M A log X. Ini adalah rumus dari sifat ketiga dan pemfaktoran eksponen. Jika logaritma dikalikan dengan pangkat tertentu, kita bisa ubah bentuk menjadi pecahan dari pangkat dan log. Yang kelima adalah A log X sama dengan P log X per P log A. Ini adalah rumus perubahan basis digunakan saat ingin mengubah logaritma ke basis lain. Misalkan dari basis A ke basis 10 atau basis E. Yang keenam, A log B kali B log C kali C log D sama dengan A log C. Ini adalah sifat rantai. Jika kita mengalihkan logaritma secara berantai, maka hasilnya adalah logaritma dari awal sampai ke akhir. Yang ketujuh, A pangkat A log B sama dengan B. Sifat ini menunjukkan bahwa jika kita punya logaritma dengan basis A dan hasilnya adalah pangkat dari A, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya di sini, A pangkat A log B sama dengan B. Yang kedelapan, A pangkat B log C sama dengan C pangkat B log A. Ini menunjukkan hubungan antar logaritma yang saling berkebalikan. Yang kesembilan, A pangkat 0 sama dengan 1. Yang berarti A log A sama dengan 1 dan A log 1 sama dengan 0. Yang ke-10 adalah log 10 sama dengan 1. Ini adalah sifat dasar dari logaritma dengan basis yang 10, yang hasilnya selalu 1. Selanjutnya, ada pengertian grafik fungsi logaritma. Grafik fungsi logaritma adalah visualisasi dari hubungan antara input X dan input Y pada fungsi logaritma. Grafik-grafik ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, grafiknya berbentuk garis lengkung, nilai di sumbu X selalu positif, memiliki asimptot yang tegak, selalu melalui titik X sama dengan 1, dan arah grafik ditentukan oleh nilai A, di mana jika nilai A lebih besar daripada 1, grafik akan menanjak dari kiri bawah ke kanan atas, sementara jika grafik A lebih kecil daripada 1 dan lebih besar daripada 0, maka grafik akan menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, sekarang kita bakal belajar cara menggambar grafik fungsi logaritmanya. Nah, fungsi logaritma yang pertama itu ada basisnya 1/4 log X. Langkah pertama itu kita lengkapi dulu tabelnya dengan nilai-nilai X seperti 3/4, 1, 3, 9, dan nanti kita hitung fx atau y-nya itu. Nah, dari sini kita bakal dapat beberapa titik yang nanti bisa kita gambar. Lanjut ke langkah kedua, berdasarkan titik-titik tadi, kita plot satu persatu. Misal, ketika x-nya sama dengan 1, maka fx atau y-nya itu bakal sama dengan 0. Jadi, titiknya itu bakal di koordinat 1,0. Begitu juga untuk selanjutnya. Lalu yang ketiga, setelah semua titik itu dipetakan, kita hubungkan titik-titik itu membentuk kurva. Hasilnya itu adalah grafik dari fungsi 1/4 log X tersebut. Terakhir, kita bakal lihat karakteristik dari grafik ini. Kurvanya nggak pernah menyentuh sumbu Y, karena logaritma nggak terdefinisi untuk X kurang atau sama dengan 0. Kurva memotong sumbu X di titik 1,0. Domainnya adalah semua X yang lebih dari 0, dan range-nya adalah semua bilangan real. Halo semuanya,
Pada kali ini saya akan membahas tentang grafik fungsi logaritma, khususnya grafik fungsi yang ditunjukkan oleh layar ini, yaitu y sama dengan 2 log x tambah 3. Kali ini dan saya akan membahas bentuk dasar, transformasi grafik, dan cara menggambarnya secara akurat. Sebelum kita bahas fungsi yang lebih kompleks, mari kita mulai dari bentuk dasar dulu, yaitu y sama dengan log x, dimana grafik dari y sama dengan log x ini memiliki beberapa ciri penting, yaitu domainnya hanya x lebih dari 0, dan karena logaritma memiliki terdefinisi untuk x jika lebih dari sama dengan kurang dari sama dengan 0. Ya. Lalu selanjutnya yaitu grafiknya secara melewati titik 1,0 karena log 1 sama dengan 0, dan bentuknya yaitu naik pelan sehingga semakin ke kanan semakin besar, dan juga ada asimtot vertikal di x sama dengan 0. Lalu balik ke y sama dengan 2 log x3 ini, apa arti dari y sama dengan 2 log x3 ini? Yang pertama adalah koefisien 2 di depan log x, berarti grafiknya akan terbentang secara vertikal alias lebih curam. Setiap nilai y akan dikalikan dengan nilai 2 ini. Lalu angka plus 3 di belakang berarti grafik akan geser ke atas sebanyak 3 satuan. Jadi langkah-langkah untuk mentransformasinya yaitu mulai dari y sama dengan log x, dan yang kedua kalikan y nya, y ini dikalikan dengan 2 sehingga jadinya y sama dengan 2 log x tambah 3, dan kita dapat ini. Lalu bagian ketiga, untuk menggambar grafiknya kita mesti mencari beberapa titik kunci. Kali ini saya akan menggunakan nilai x yang mudah dihitung secara manual. Sebentar, saya buat tabel dulu. Kembali lagi, dan kali ini saya sedang membuat tabelnya seperti ini. Dan selanjutnya kita punya titik yaitu 1,3, 10,5, 0,1,1, dan yang terakhir yaitu 100,7. Nah, dari semua ini tentu saja grafik juga tidak akan menyentuh atau melewati x sama dengan 0. Jadi ini adalah batas domain kita. Baik, selanjutnya
saya akan lanjut lagi. Jadi grafik Y sama dengan 2 log X3 tambah 3 ini hanya bisa didefinisikan untuk X lebih dari 0 dan melewati titik 1,3, lalu memiliki asimptot yang vertikal di X sama dengan 0, dan dari sini kita memiliki kunci yang terakhir, yaitu semakin besar X semakin tinggi Y, tapi pertumbuhannya akan tetap melambat. Dan grafiknya juga naik secara perlahan dan lebih curam dari grafik logaritma yang biasanya ada ya. Itulah penjelasan lengkap dari fungsi Y sama dengan 2 log X3 tambah 3 ini, dan selanjutnya saya akan mencoba untuk merepresentasikan grafik fungsi tersebut. Oke, saya di sini